Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah sorting, dan video ini khusus untuk bubble sort, di mana sorting ini akan kita bahas dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama kita buat headernya dulu, include IOStream. Nah, mengapa kita menggunakan include IOStream? Karena ketika kita menggunakan include IOStream ini, berarti kita mendapatkan fungsi di mana kita dapat menginput dari keyboard dan mendapat output dari layar. Atau dengan kata mudahnya, kita dapat menggunakan cin dan cout pada program kita ini. Lalu kita using namespace std. Nah, ini fungsinya untuk mempersingkat ketikan kita, untuk mempersingkat program kita, di mana kalau jika kita tidak menggunakan using namespace std, maka kita akan menulis std cout seperti ini. Sedangkan kalau kita menggunakan using namespace std, kita hanya menuliskan cout seperti ini saja. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke fungsi utama. Nah, pertama untuk bubble sort ini kita memerlukan sebuah variabel untuk menyimpan data nanti pada proses sortingnya. Kita akan membuat nama variabelnya itu integer temp. Nah, biasanya ini si sebuah array itu seperti ini kan. Nah, di mana misalkan angkanya ini. Nah, di mana ini adalah data yang sudah kita tentukan sebelum kita menggunakan sorting. Nah, kali ini kita akan membuat sesuatu yang berbeda, di mana kita data-data yang akan disorting nanti adalah masukan dari user atau masukan dari keyboard kita. Nah, seperti itu. Kita tulis dulu integer jumlah data. Nah, lalu kita masuk ke sini. Masukkan banyak data. Nah, lalu kita sin jumlah data. Nah, ini adalah banyak data ini adalah yang akan kita sorting nanti. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke inisialisasi arraynya, integer data. Nah, kita masukkan jumlah data. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah ini kita akan membuat bagaimana supaya user itu memasukkan datanya. Bagaimana caranya kita masuk ke looping. Nah, integer A sama dengan 0, A kurang dari jumlah data, dan selama A kurang dari jumlah data, kita akan incrementkan dia. Nah, ini maksudnya apa? Mengapa dimulai dari 0? Karena kan indeks in. Karena kan pada bubble sort ini dimulai dengan yang namanya indeks, dan dimulai dari yang namanya indeks ke 0. Nah, jadi indeks ini akan sampai pada tidak akan sampai pada banyak data yang akan diinputkan. Misalkan banyak data yang akan diinputkan itu adalah 5. Maka indeksnya itu hanya sampai ke 4 karena akan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan cout. Masukkan data pada indeks ke A. Nah, lalu kita sin data A. Nah, seperti ini. Coba kita run dulu. Teruskan. Kita run. Nah, misalkan banyak data yang kita masukkan itu adalah 3. Nah, data pada indeks ke 0 itu misalkan ada 6, 5, 4. Nah, kita sudah masukkan data-data yang akan kita sorting. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu, kita akan
menampilkan data-data yang kita masukkan tadi. Kita tulis, kita spasi, kita enter dulu spasinya. Nah, lalu kita tulis data sebelum sorting. Nah, setelah itu kita buat looping lagi. For selama integer kita inisiasi dulu, B-nya 0 karena dimulai dari indeks 0. B kurang dari jumlah data, B plus plus. Nah, di sini kita akan menampilkan data yang kita masukkan tadi pada looping ini. Looping yang pertama ini. Cout, data, B. Seperti ini. Nah, jadi di sini data yang kita masukkan tadi akan tertulis di data sebelum sorting. Coba kita run lagi. Nah, misalkan 3, 6, 5, 4. Nah, data sebelum sorting itu adalah 6, 5, dan 4. Setelah itu, kita masuk ke proses sortingnya. Proses sorting. Nah, cout. Kok cout? Kita ke for, ke looping. Integer C 0, C kurang dari jumlah data, dan akan diinkrementkan jikalau C-nya itu masih kurang dari jumlah data. Lalu kita looping, next looping, sekali lagi D kurang dari jumlah data dikurang 1, D plus plus. Nah, mengapa jumlah data dikurang 1? Karena jika tadi kita memasukkan angka indeks, angka pada indeks terakhir itu dia dibandingkan kemana lagi. Nah, karena kan data setelah indeks terakhir itu kan nggak ada lagi datanya. Nah, jadi data yang pada indeks tracker itu sudah dibandingkan ketika sorting itu pada data dikurang 1. Nah, seperti itu logikanya. Nah, lalu teori bubble sort ini masuk lagi yang pertama. Kita membandingkan uh, bilangan yang pertama dengan bilangan, coba kita run dulu ini ya. Baru kita tulis kembali. Nah, di sini tadi kan, mengapa jumlah data dikurang 1? Karena misal sortingnya itu sudah di data ke 4, sudah di 4 nih. Nah, jadi kemana lagi dia dibandingkan, sedangkan angka setelahnya itu nggak ada. Nah, jadi sorting ini akan berakhir ketika dia sudah di 5, karena ketika dia sudah di 5, dia sudah membandingkan dengan yang keempat seperti itu. Maka kita tulis di sini jumlah data dikurang 1. Nah, balik lagi ke yang sebelumnya, logika dari bubble sort ini adalah kita akan membandingkan bilangan yang satu dengan bilangan yang setelahnya. Misalkan kita di 6 nih, kita bandingkan 6 dengan 5. Setelah itu, apakah 6 ini lebih besar dari 5? Dan seterusnya seperti itu. Sampai kita menemukan urutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita masuk pada if condition. Nah, if jika data D lebih dari data D tambah 1. Nah, sini kan data D, berarti kan D-nya kan adalah 0. Berarti jika data pada indeks ke 0 ini lebih besar daripada data pada indeks pertama 0 tambah 1 yaitu 1, maka kita akan menyimpan yang sini tadi yang saya bilang pertama, variable temp. Nah, kita akan menyimpan data D ke dalam variable temp. Kita masukkan ke dalam variable temp ini data D tadi kita simpan dia.
Nah, lalu data D kita tukar menjadi data D tambah 1. Nah, jadi data pada indeks ke 0 tadi kita ubah ke tem, kita masukkan ke tem, kita simpan ke tem datanya, nilainya. Nah, terus data pada indeks ke 0 tadi kita masukkan data pada indeks pertama. Nah, seperti itu. Lalu, data pada indeks pertama kita supply ke tem. Nah, jadi di sini data pada indeks ke 0 itu tadi yang kita simpan ke tem sudah ditukar. Jadi data pada indeks pertama. Nah, jadi nilainya sudah tertukar. Data yang pada indeks ke 0 sudah berada pada indeks pertama. Data pada indeks pertama sudah bertukar menjadi data pada indeks ke 0. Nah, seperti itu. Setelah itu, ini akan looping terus sampai pada indeks maksimal, di mana maksimalnya itu adalah misalkan tadi kita masukkan 3 berarti 2 maksimalnya. Seperti itu di sini. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hasil sortingnya. Nah, cout hasil sorting sama dengan for, kita akan melakukan looping mulai dari indeks ke 0 dan selama kurang dari jumlah data dan kita incrementkan. Nah, lalu kita tampilkan dia data yang sorting tadi, data E, kita spasi biar cantik. Nah, setelah itu kita coba run. Coba kita pasang dulu. Jelas. Oke, kita run kembali. Run. Nah, misalkan kita masukkan banyak datanya itu 5. Nah, data pada indeks 0 misalkan ada 7. Data pada indeks pertama misalkan ada 6. Data pada indeks kedua misalkan ada 2. Data pada indeks ketiga misalkan ada 5. Dan data pada indeks keempat misalkan adalah 4. Nah, data sebelum sortingnya itu 7, 6, 2, 5, 4. Betul. Nah, hasil sortingnya itu 2, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari angka terkecil sampai angka terbesar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah hasil dari sorting kita. Nah, ini programnya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.